Selamat sore. Shalom. Penyertaan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu, sehingga kami semua Tuhan sampai di hati dalam keadaan kami satu waktu apapun Tuhan tidak berbahaya Tuhan. Yang bersyukur Bapa, dalam anugerah-Mu Tuhan, Kau masih kita depan dalam hati kami, hingga saat ini kami beribadah Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebelum kami mulai ibadah ini, kami Tuhan Pak Amin, Tuhan, ampuni segala pelanggaran kami ya Tuhan, yang mensucikan kehidupan kami, hingga kami berada di kebenaran pada ucapan. Dan kami mohon, kami waktu itu Tuhan, turun atas kami Tuhan, hadir di tempat ini Tuhan, menguasai, memimpin berkat kami semua Tuhan, dan kami beribadah kepada-Mu, dengan ibadah ini Tuhan, yang berkenan pada ucapan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan berdoa buat segala kami, masih dalam perjalanan, Engkau Tuhan pimpin mereka hingga tiba pada semua perkara-perkara apapun. Demikian juga ya Tuhan yang tidak sempat hadir ya Tuhan, yang memilih mereka satu persatu, kami senantiasa menjaga hati mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami akan beribadah ini ya Tuhan. Kami serahkan berkawasannya beserta ibadah ini Tuhan, yang dalam buat dosa-Mu dalam nama Tuhan Yesus membawa dia serta kami. Haleluya. Amin. Engkau
Jangan sampai firman Tuhan ujian hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakai hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti bukan berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti bukan berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti bukan berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti bukan berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti bukan berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan penyertaan-Mu hingga saat ini. Kami sampai berpuji tentang Pak Supri ini ya Tuhan. Mohon pengurapan-Mu untuk pembahasan firman sebentar ya Tuhan.
dan firman yang ditaburkan sebentar dapat berguna bagi nusa dan bangsa, masyarakat, keluarga, dan keluarga besar Gereja Bangsa Kuningan dengan khususnya ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, pengurapan-Mu dapat membawa kami dari awal pertengahan hingga akhir firman yang ditaburkan ya Tuhan, menjadi sukacita kami bersama. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom. Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Di sore hari ini kita kembali bersama-sama akan membahas firman Tuhan, belajar dari firman Tuhan. Dan mula pertama kami ucapkan terima kasih pada Pak Supri dan juga setiap keluarga yang juga telah menyediakan tempat bagi kita untuk kita bisa bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan, dan setelah itu nanti kita akan sharing Bapak Ibu. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau yang ingin disaksikan, cinta kasih Tuhan untuk setiap kehidupan kita, kami persilakan. Kita akan buka bersama-sama di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-15 sampai 1 Petrus 5 ayat yang ke-3. 1 Petrus pasal 4 ayat 15 sampai 1 Petrus pasal 5 ayat yang ketiga. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Amin. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, kita melihat di waktu yang lalu kita berbicara tentang penderitaan, penghakiman, dan juga keselamatan. Bahwa orang percaya, orang Kristen itu tidak anti, tidak alergi dengan yang namanya penderitaan. Ada saatnya di mana orang Kristen bisa mengalami penderitaan dalam hal apapun. Tujuannya apa? Itu dikatakan untuk menguji kemurnian iman kita di 1 Petrus 1 ayat 6 dan seterusnya. Kemudian kita juga berbicara tentang adanya penghakiman bagi orang atau manusia di dunia ini. Dan Tuhan lewat firman-Nya dalam Petrus katakan justru yang terutama, yang terlebih dahulu dihakimi adalah orang-orang yang di dalam rumah Allah, ya, orang-orang di dalam Kristus. Dan kita melihat juga Bapak Ibu saudara sekalian bahwa inilah yang menjadi satu penderitaan dalam hidup kita kalau kita dikatakan diminta untuk tidak sama dengan dunia ini,
Jika kita percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus bahwa keselamatan adalah anugerah Allah, jika kita belajar mengalahkan diri sendiri, hawa nafsu yang berjuang melawan jiwa, ya dikatakan firman Tuhan. Dan seperti contoh Lot, Bapak Ibu Saudara sekalian, di waktu yang lalu saya sampaikan, Lot orang yang benar tetapi menderita jiwanya karena tinggal di lingkungan yang tidak benar, yang terus dikatakan Lot melihat tiap-tiap hari bagaimana orang itu berdosa dengan tidak merasa bersalah. Ya. Bapak Ibu, kemudian Tuhan dengan kasih-Nya menyelamatkan Lot dan keluarganya, meski pada akhirnya istri Lot menjadi tiang garam. Karena itu bagi kita dikatakan di 1 Petrus 4 ayat 19 tadi, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian, selalu berbuat baik. Di saat mungkin kita berbuat baik, orang lain menerima dengan tidak baik atau membalas dengan tidak baik, tapi kita belajar untuk berbuat baik, tetap berbuat baik. Itulah yang bisa kita kerjakan dalam hidup ini. Itulah yang bisa kita terus lakukan dalam hidup ini meski ada penderitaan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan pun dalam kasih-Nya tidak membiarkan orang percaya terus-menerus ya dalam satu situasi yang tidak mengenakan, tapi Dia menyelamatkan, ya berinisiatif menyelamatkan. Nah Bapak Ibu, kita melihat di 1 Petrus 5 ini dikatakan perikopnya, gembalakanlah kawanan domba Allah. Ya, maka dalam tema HPS kita, panggilan untuk menggembalakan. Panggilan untuk menggembalakan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini merupakan satu panggilan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, bahwa dikatakan firman Tuhan kita juga punya panggilan untuk menggembalakan, untuk memiliki satu rasa perhatian ya kepada sesama dan lain sebagainya. Apakah panggilan penggembalaan ini berlaku untuk semua, Bapak Ibu? Kalau kita melihat secara kata gembala, ya tentu kita melihat bahwa kalau kita berbicara tentang satu jabatan atau satu profesi mungkin ya, panggilan, tentu tidak semua ya. Dan firman Tuhan katakan di 1 Petrus 5 tadi, aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan kelak. Ya. Dikatakan kalau dalam terjemahan lain, aku minta perhatian para pemimpin jemaat. Nah, pemimpin jemaat ini Bapak Ibu, atau penatua. Kemudian juga kita melihat ada yang menerjemahkan sebagai sesama tua-tua di jemaat. Nah, ini tentu tidak semua mendapat satu jabatan ya. Kalau dikatakan jabatan, untuk apa dikatakan menggembalakan. Tetapi ada para penatua, ada para tua-tua, ada para pemimpin. Kalau kita berbicara tentang jabatan ya, atau fungsional ya, jabatan fungsional. Bagaimana kalau di pengurusan juga seperti itu, mungkin secara nama koordinator atau bidang remaja misalnya, koordinator bidang wanita, koordinator bidang sekolah minggu, bidang usia indah dan lain sebagainya. Tetapi sejatinya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bahasakan dengan Alkitab, itu semua gembala. Ya, panggilannya itu gembala. Jadi bisa dikatakan itu sebagai gembala remaja, pemuda, gembala bagi para wanita, gembala bagi sekolah minggu, dan lain sebagainya. Karenanya panggilannya kita ini bukan sekedar untuk kita
memimpin, tetapi juga memiliki satu hati untuk menggembala sebagai seorang gembala. Ini yang tidak mudah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini kalau kita bicara tentang jabatan fungsional, ya. Karena apa? Dikatakan, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Dalam terjemahan lain, supaya kalian menggembalakan kawanan domba yang diserahkan Allah kepadamu, gembalakanlah mereka dengan senang hati, sebagaimana yang diinginkan oleh Allah, dan janganlah dengan berat hati. Janganlah melakukan pekerjaanmu guna mendapat keuntungan, melainkan karena kalian sungguh-sungguh ingin melayani. Apa yang dilihat oleh Rasul Petrus dinasihatkan di sini, ketika kita dikatakan diberikan satu tugas, fungsi kepemimpinan, dikatakan jangan dengan terpaksa, jangan dengan berat hati, tetapi dengan satu senang hati, dan dikatakan jangan untuk mendapat keuntungan, melainkan karena sungguh-sungguh ingin melayani. Ya, Bapak Ibu, kita melihat inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Maka kalau kita bicara tentang penggembalaan, Bapak Ibu, ini sangat luas, ya, sangat luas. Bagaimana dalam satu gereja pun kita melihat ada gembala sidang, tetapi di sisi lain tidak semuanya bisa ditangani oleh gembala sidang. Maka ada gembala remaja, gembala anak, gembala wanita, dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Semua dikatakan memiliki satu fungsi, bukan sekedar kepemimpinan, tetapi penggembalaan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, inilah yang dinasihatkan firman Tuhan. Kemudian di ayat 3, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Firman Tuhan katakan dipercayakan, ya Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi bukan kita yang kemudian merasa memiliki, merasa punya gembala, punya domba dan lain sebagainya. Jangan sampai kita, demikian juga saya pribadi sebagai gembala sidang, jangan sampai punya satu rasa, wah ini domba milik saya, ya, domba milik saya. Tetapi semua itu dikatakan dipercayakan Tuhan, dipercayakan Tuhan. Maka bisa terjadi bagaimana domba bisa berpindah, mungkin jemaat berpindah dan lain sebagainya. Kita melihatnya jangan sampai hanya dari sisi negatif, ya, tapi kita melihatnya bagaimana mungkin Tuhan mempercayakan kepada yang lain, ya, mungkin Tuhan mempercayakan kepada orang yang lebih tepat, ya, dan lain sebagainya. Jadi semua ini milik Tuhan, Bapak Ibu. Demikian juga kita dikatakan jangan berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Sangat berat, ya Bapak Ibu saudara sekalian. Kita ketika dipercayakan, ya, yang paling kecil tentu saja misalnya dalam keluarga, Bapak Ibu, ya, tidak hanya sebagai dalam gereja, tetapi kalau kita bicara tentang panggilan penggembalaan, jadi bukan sekedar jabatan fungsional, bukan sekedar namanya gembala sidang atau gembala remaja, gembala anak dan lain sebagainya. Tapi kita kalau belajar bahwa panggilan penggembalaan itu buat semua orang percaya. Misalnya dalam keluarga, Bapak Ibu saudara sekalian, orang tua selain dia mendidik, mengasuh anak, tentu panggilannya adalah menggembalakan, ibaratnya menggembalakan. Apakah kita sudah membawanya kepada padang rumput yang hijau, misalnya kalau dalam Mazmur 23, air yang tenang, ya, kemudian juga kita mendapat satu
ketenangan dari Tuhan, sehingga kita pun dapat memancarkan ketenangan tersebut di keluarga kita misalnya Bapak Ibu. Ada satu panggilan penggembalaan. Ya, maka inilah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikatakan firman Tuhan, semua itu dipercayakan Tuhan. Dipercayakan Tuhan, baik keluarga, baik kita di manapun kita berada, termasuk di gereja dan lain sebagainya. Kalau kita dipercaya Tuhan, tentu kita bersyukur kepada Tuhan. Kita misalnya dititipi anak, ya, cucu dan lain sebagainya, itu kepercayaan dari Tuhan. Kepercayaan dari Tuhan. Kita memposisikan diri sebagai apa? Sebagai orang yang menggembalakan. Ya, orang yang menggembalakan seperti apa? Dibawa ke padang rumput hijau, ya, misalnya kita baca dalam Mazmur 23 ini ayat-ayat tentang penggembalaan. Mazmur 23 mulai dari ayat 1. Mazmur pasal 23. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, apa yang kita lihat dari Mazmur ini, yang pertama bahwa seperti yang dikenal oleh Daud ini seorang gembala dari sejak masa mudanya. Ketika dia datang mengirim makanan kepada kakak-kakaknya di padang waktu itu, ketika mereka di medan perang melawan Filistin, salah satunya Goliat. Apa yang dikatakan Daud, kakak Daud kepada Daud dikatakan, mengapa engkau ada di sini? Kemana kambing dombamu yang 2-3 ekor itu? Ya Bapak Ibu, dikatakan firman Tuhan bahwa Daud ini tidak menggembalakan yang banyak sampai puluhan, ratusan, ribuan, tetapi dikatakan 2-3 ekor dipercayakan kepada Daud. Nah, kita melihat dalam satu pengalaman Daud, dia harus menghadapi singa, beruang dan lain sebagainya. Daud pun bisa mengalahkan itu semua. Maka kita melihat bagaimana sebenarnya pengenalan Daud kepada Tuhan. Dikatakan Tuhan itulah gembalaku yang baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, pengenalan orang Israel tentang gembala ini sangat lekat dalam kehidupan mereka. Kalau kita mungkin di negara agraris, ya, tidak terlalu terbiasa dengan gembala, ya. Mungkin kita bisa melihat petani dan lain sebagainya, tetapi kalau gembala kita jarang melihat. Mungkin tukang angon bebek, ya, banyak, ya. Tapi kalau gembala domba kita jarang melihat. Kita melihat bagaimana seperti Yakub misalnya Bapak Ibu, dia menggembalakan milik Laban, ya, kambing domba Laban. Dia sampai harus tidur dengan domba kambingnya, ya. Dia tidur di sana di padang rumput, dia temani dan lain sebagainya. Dan kita melihat panggilan Daud, ya, panggilan Tuhan kepada Daud, dia belajar menggembalakan dari hal kecil. Ketika dia mengenal Tuhan, gembalaku yang baik, maka Daud pun dipercayakan menggembalakan yang besar, yaitu apa? Bangsa Israel, Bapak Ibu. Ya. Maka Tuhan pernah berbicara tentang Daud, dikatakan, aku telah menemukan Daud, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku, ya. Aku menemukan Daud, ya. Kita baca di Kisah Rasul, ya. Kisah Rasul 13
Ayat yang ke-22. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ya. Dan Sampai di situ. Bapak Ibu Saudara sekali, kita melihat bahwa dikatakan Daud ini seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi kita melihat bagaimana Daud ini melakukan ini semua ketika dia mengenal Tuhan sebagai gembala, Tuhan gembala yang baik. Tuhan gembala yang baik. Nah, Bapak Ibu, apakah kita juga sudah mengenal Tuhan sebagai gembala yang baik dalam setiap kehidupan kita? Apakah kita sudah merasakan, mengalami Tuhan sebagai gembala yang baik dalam kehidupan kita? Maka di sini kalau kita kembali ke Mazmur 23, ada banyak sekali berkat penggembalaan. Tuhan adalah gembalaku. Yang pertama apa dikatakan? Takkan kekurangan aku. Bapak Ibu, jadikan Tuhan sebagai gembala yang baik, kenal Tuhan sebagai gembala yang baik, maka dikatakan takkan kekurangan aku. Kekurangan bukan hanya tentang masalah materi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Zaman sekarang kita melihat banyak sekali orang muda yang namanya kekurangan kasih sayang. Orang muda kekurangan perhatian. Seringkali kita bisa mendengar orang berbicara, kalau sama si A perhatian, kalau sama si B tidak perhatian, kurang perhatian, dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu, kita seringkali bisa merasakan ini. Kalau hati kita lagi tidak enak, lagi tidak pas, kita bisa katakan, kok saya tidak diperhatikan, kok saya tidak ada yang memperhatikan, dan lain sebagainya. Bukan hanya orang tua Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang pun remaja-remaja, anak-anak itu bisa merasakan yang namanya isu kesehatan mental. Bagaimana dia merasa tidak aman, merasa tidak diperhatikan, merasa kurang dihargai, dan lain sebagainya. Di dalam Tuhan dikatakan Daud mengenal Tuhan sebagai gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Tidak akan kekurangan. Artinya dalam hal materi pun Bapak Ibu, jika kita benar-benar belajar dalam menjalankan firman Tuhan, benar-benar belajar dalam menjalankan firman Tuhan, kita melihat bahwa hidup ini dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Seringkali yang menjadi masalah Bapak Ibu dalam kita menjalankan firman Tuhan, kita hanya memilih yang baik-baik, yang enak untuk kita Bapak Ibu. Yang lain kita tidak mau menjalankan. Nah ini, seringkali kita mau apa yang untung buat saya jalankan, apa yang tidak saya jalankan. Padahal tiap firman Tuhan itu kalau saya lihat ada berkatnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada berkatnya. Kalau kita belajar firman Tuhan, misalnya bacalah firman Tuhan, ingatlah dan ucapkanlah apa yang dikatakan kitab suci ini, maka engkau akan beruntung dalam jalanmu. Ada berkat keberuntungan Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan yang lain banyak sekali Bapak Ibu. Semua ada berkatnya masing-masing. Nah, ini yang kita lihat, takkan kekurangan aku. Kedua, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Padang yang berumput hijau. Kalau kita melihat makanan dari domba itu rumput yang hijau, bukan rumput yang kering dan lain sebagainya. Ada satu pemeliharaan Tuhan. Demikian juga kalau kita hubungkan dengan masalah rohani Bapak Ibu,
kita bisa mendapat satu pemahaman yang baru, pembukaan rahasia firman ya, kalau bahasa kerennya pembukaan rahasia firman yang baru itu yang hijau, padang rumput yang hijau dari Tuhan. Kemudian ia membimbing aku ke air yang tenang. Tentang haus ya, rasa haus dipuaskan. Ia membimbing aku ke air yang tenang ya, bukan air yang apa itu berbual-bual, berbuih-buih dan lain sebagainya, tapi ke air yang tenang. Ada satu ketenangan dalam jiwa kita ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kalau ada lagu mengatakan jiwaku haus. Jiwaku haus. Haus apa? Bapak Ibu, kita haus. Kalau tadi ada haus perhatian, haus kasih sayang, haus hal-hal lain, maka kita melihat hanya Tuhan yang dapat memberi kita ketenangan, rasa cukup, puas dari dahaga ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau lapar ada kekenyangan ya, ada rasa kenyang. Kalau haus, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahasanya apa ya Bapak Ibu ya? Kalau haus itu lapar, kenyang, haus apa? Bingung kan ya? Lapar itu kenyang, kalau haus ngelak, lawannya lapar, lawannya kenyang. Kalau haus kembung. kembung. Nah, ini Bapak Ibu, maka sebagai nanti buat perenungan ya, kalau kita mau tidur Bapak Ibu, haus itu apa ya? Kalau susah tidur ya. Jadi ia membimbing aku ke air yang tenang, memberi aku kekuatan baru, menuntun aku di jalan yang benar sesuai dengan janjinya. Diberikan kekuatan yang baru Bapak Ibu. Berat kalau kendaraan kita jalan jauh, kita sudah melihat BBM-nya mungkin wah sudah menipis, diberikan kekuatan yang baru ya, jalan dari Wonosobo sampai Malang misalnya, dulu ada tanda mau habis BBM, wah harus kemudian diberikan kekuatan yang baru. Seperti itulah kita juga dengan Tuhan Bapak Ibu. Kita tidak bisa jalani tiap hari kita merasa kuat ya, tidak berdoa, tidak baca firman dan lain sebagainya. Kita perlu kekuatan yang baru dari Tuhan. Untuk apa? Dituntun di jalan yang benar sesuai dengan janjinya. Janjinya siapa? Janjinya Tuhan. Kalau di dunia ini ada banyak janji palsu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada banyak janji-janji palsu. Kalau kita tidak hati-hati, jangan sampai kita diberi kekuatan yang baru dengan janji-janji manusia yang manis-manis, yang palsu, janji-janji yang sepertinya indah tetapi nanti setelah itu seperti habis manis sepah dibuang. Tapi di dalam Tuhan kita diberikan kekuatan yang baru, dituntun di jalan yang benar sesuai dengan janjinya. Meskipun aku melalui lembah yang gelap, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau menemani aku. Engkau melindungi aku seperti seorang gembala melindungi dombanya dengan tongkat dan gada. Engkau menyiapkan pesta bagiku di depan mata lawanku. Engkau menyambut aku seperti tamu terhormat. Ini ya, terjemahan BIMK. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Apa ciri orang yang mengenal Tuhan sebagai gembala yang baik Bapak Ibu? Kalau yang terakhir tadi dikatakan, aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Dia suka untuk datang ibadah Bapak Ibu. Mungkin dalam zaman sekarang ada online, ada berbagai macam kemudahan sangat mudah. Ya, segala sesuatu yang disediakan dengan sangat mudah kadang jadinya sangat juga mudah tidak dihargai Bapak Ibu. Kita ada ibadah jam 6 pagi misalnya, kita siarkan, kemudian ada orang katakan, nanti gampang lewat YouTube ya, gampang lewat streaming. Segala sesuatu sekarang memang dimudahkan, teknologi memudahkan. Makanya seperti yang saya katakan kemarin,
segala hal dunia ini, barang-barang duniawi itu sifatnya sebenarnya netral ya. Kita pakai tidak membuat kita lebih dekat dengan Allah, kita tidak pakai kita tidak rugi apa-apa. Ya, tetapi bagaimana, apakah itu membawa kita kepada kebaikan? Ya. Kita siarkan YouTube misalnya agar orang-orang yang di luar pulau, luar kota, yang kangen dengan GPGH itu bisa melihat, oh ternyata GPGH sekarang seperti ini, ya. Ternyata kabarnya seperti ini, ya. Bukan agar orang-orang justru yang punya kesempatan beribadah tidak beribadah. Kan seringkali kita salah. Oh kalau di siaran berarti saya tidak beribadah, tidak apa-apa. Karena ada online-nya tinggal nonton. Ya Bapak Ibu. Sebenarnya niatannya adalah untuk orang-orang di luar kota, para perantau bisa melihat, oh GPGH seperti ini sekarang. Ya. Misalnya mereka juga bisa melihat, oh ada kekurangannya di sini, ya ada kelebihannya di sini. Mereka memperhatikan, ya Bapak Ibu. Nah ini maka ada berbagai macam berkat penggembalaan kalau kita mengenal Tuhan sebagai gembala yang baik. Ini menjadi awal Bapak Ibu untuk kita dalam panggilan kita juga untuk belajar menggembalakan, memiliki satu hati gembala ya, Bapak Ibu. Tidak dengan paksa, tidak dengan berat hati, tidak juga dengan memerintah. Seperti orang yang mau memerintah dikatakan di 1 Petrus. Bukan berarti kemudian kita tidak melakukan apa-apa, tetapi dikatakan dengan kasih, dengan satu pengenalan bahwa Tuhan adalah gembalaku yang baik. Pengenalan itu yang membuat kita juga bisa menggembalakan ya, di keluarga kita misalnya, di lingkungan kita, ya kalau ada yang dipercaya sebagai mungkin pimpinan, di tempat kerja kita mungkin ada yang dipercaya sebagai pimpinan dan lain sebagainya. Kita dipercaya untuk dikatakan menjadi seorang gembala yang tidak mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Kalau kita lihat di Jogja ada namanya abdi dalam, abdi dalam. Mereka orang-orang hebat kadang sudah S1, S2 tetapi mau menjadi abdi dalam, hanya mungkin dibayar dengan sekadarnya ya dari keraton sesuai dengan tahap atau tingkatannya. Pengabdian Bapak Ibu. Hidup dalam Tuhan itu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya pengabdian. Ya, maka inilah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikatakan firman Tuhan, nasihat dari Rasul Petrus. Dan ini pun kalau kita hubungkan dengan penderitaan, dikatakan dengan menggembalakan itu ternyata juga ada penderitaan. Ya. Tidak banyak orang yang mau menjadi pemimpin ya Bapak Ibu. Sekarang kalau misalnya rapat panitia Natal ya kemarin, kalau ditanya siapa yang mau jadi pemimpin, pasti tidak ada yang mau. Ya. Karena apa? Dia merasa berat, ya bahkan mungkin merasa, wah nanti saya menderita, gitu ya. Saya menderita ya Bapak Ibu. Karena memang tidak mudah. Kalau angon bebek mungkin lebih mudah ya. Kalau kita memimpin dalam benda-benda mati seperti ini Bapak Ibu, meja kita mau atur sekehendak hati kita mudah. Paling keluar tenaga gitu Bapak Ibu. Ya. Pak Iwan sendirian mungkin bisa ya mengatur semuanya ya dengan tenaganya. Semua bisa lurus, semua bisa baik sesuai dengan kehendak kita. Tapi yang namanya mengatur manusia, ya, satu saja tidak mudah, Bapak Ibu, karena ya manusia punya keinginannya sendiri-sendiri. Nah, karenanya Bapak Ibu sekalian kita belajar untuk memimpin, mengembalakan pun itu ada penderitaan. Kita maunya A, kehendak yang lain B misalnya. Kita mau menjadikan orang itu lebih baik, tapi orangnya tidak mau misalnya, ya sudah gitu Bapak Ibu. Jangan sampai dikatakan firman Tuhan, jangan dengan paksa, jangan sukarela, tetapi dengan sukarela, bukan mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Kuncinya apa Bapak Ibu saudara sekalian? Kenal Tuhan sebagai gembala yang baik. Itu yang membuat kita tidak stres. Itu yang membuat kita bisa tetap semangat menjalankan tugas panggilan kita. Baik sebagai pemimpin dimanapun kita berada, kita tidak akan stres karena Tuhan selalu membawa kita ke
padang rumput hijau ke air yang tenang. Ya, inilah Bapak Ibu yang saya sampaikan untuk pembukaan tentang penggembalaan ya di sore hari ini di pasal 5, gembalakanlah kawanan domba Allah. Sebelum kita menggembalakan, sebelum kita memimpin, kenallah Tuhan dulu sebagai gembala yang baik. Takkan kekurangan aku dibimbing ke air yang tenang, padang rumput hijau, dipimpin di jalan kebenaran oleh karena namanya, karena janjinya. Kiranya menjadi berkat untuk setiap kehidupan kita. Kita akan masuk ke dalam sesi sharing, Bapak Ibu. Pertama kami persilahkan kepada tuan rumah di tempat ini untuk menyampaikan sharing. Salam semua. Terima kasih buat informasi yang telah dapat kembali semua yang hadir pada acara HBS tempat saya pada sore hari ini, dan saya mohon maaf dalam menyambut Bapak Ibu baik dalam menyediakan tempat maupun segala sesuatu kurang berkenan di hadapan Bapak Ibu, juga tidak mengurangi rasa hormat. Saya mengadakan HBS di tempat ini karena sesuatu hal dari Allah yang tidak mengurangi rasa hormat. Kami mohon maaf kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih juga buat firman yang disampaikan. Karena firman itu boleh menjadi kekuatan kita di saat kita mengalami cobaan penderitaan, karena kita mempunyai gembala yang baik yang boleh membimbing kita dan melewati setiap masalah persoalan pergumulan, terutama saya. Terima kasih dan sekian, kembalikan kepada Tuhan. Terima kasih Mbak Supri, kesaksiannya juga Tuhan Yesus. Silakan Bapak Ibu yang mau menyambung. Shalom, puji Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Apa yang saya dapat dari pelajaran di sore hari ini, pada pelajaran Alkitab sore hari ini adalah tentang gembalakanlah kawanan domba. Jadi seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Pendeta saya bahwa setiap koordinator, setiap apa menjadi pimpinan bagi mereka gitu ya, terutama saya sebagai koordinator remaja sendiri, bahwa saya adalah harus ya, mungkin yang pelajaran saya dapat itu harus dapat memimpin mereka. Jadi remaja pemuda di Gereja Pantekosta Gunung Hermon, sejarahnya itu di remaja itu ya banyak. Jadi bercerita apa namanya tentang kesaksian sedikit bahwa dulu dari masuk remaja gitu ya, itu kayak ada pemberat gitu ya, dalam jiwa itu seperti dibebani luar biasa ya. Jadi terlalu berat bagi saya itu, banyak cobaannya, banyak roh-roh jahat di dalam bergumul setiap waktu sampai sekarang, mungkin sampai akhir zaman pun kita akan bergumul ya. Tidak mungkin bila saya sendiri ada keceriaan itu karena disayang sama Tuhan, karena diberi kemampuan, diberi kekuatan untuk menjalani hari ini, besok ya. Jadi saya bercerita tentang masa lalu masuk dalam koordinator remaja ini, bisa menjadi koordinator remaja di Gereja Pantekosta Gunung Hermon. Jadi dulu itu ya ikut ya seperti semua gitu. Jadi ikut kebaktian, ibadah, retreat dan lain sebagainya. Pada suatu ketika ditunjuk oleh Pak Yes menjadi koordinator ya dalam itu. Terus suruh memilih ya, terus milih menjadi koordinator remaja. Ya di situ saya juga
banyak pergumulan sampai hari ini mendapat pelajaran di sore hari ini bahwa mengembalakan mereka itu harus dengan sukarela. Jadi arti sukarela pun bagi saya sampai sekarang itu sulit dideteksi ya. Apakah saya benar-benar dalam menjadi koordinator bagi mereka itu saya sukarela atau tidak. Tapi saya selalu melihat pada hasilnya. Jadi kalau hasilnya dalam pimpinan Tuhan dan hasil itu baik, ya mungkin saya secara sukarela untuk mereka. Kalau mereka menjadi nggak karuan dan lain sebagainya, berarti waktu saya berkoordinasi dengan mereka juga itu tidak mencerminkan hati saya secara sukarela ya. Mungkin pelajaran itu saya dapat di sore hari ini untuk menggembalakan dengan sukarela. Lalu memerintah atas mereka ini yang sangat ini ya, saya risaukan itu ya. Jadi saya risau kalau memerintah mereka, dan di sini juga adalah seolah kamu mau memerintah atas mereka. Jadi mereka pun dalam hati para pemuda itu ada pergumulan juga saya lihat. Jadi dalam hati mungkin mereka juga ini kok maunya memerintah, padahal dalam memerintah itu bukan seperti yang pada 1 Petrus 5 ayat 3 ini ya. Janganlah kamu berbuat seolah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Menjadi teladan itu selalu, setiap ibadah saya selalu berikan yang terbaik ya. Saya merasa harus menjadi teladan yang baik, dan Tuhan memberi saya kekuatan untuk melakukan semampu apa saya dan apa yang dapat saya lakukan pada ibadah-ibadah remaja, dan khususnya agenda-agenda lainnya itu saya harus menjadi teladan bagi mereka. Saya harus melakukan yang terbaik, dan saya selalu berdoa bahwa apa yang saya lakukan dalam ibadah dan lain sebagainya itu menjadi sesuatu yang sempurna bagi Allah, dan apa yang menjadi saya itu lakukan sepenuh-penuhnya, baik hati, pikiran, jiwa, semua ya, fisik, jasmani, semua itu saya harus berikan yang terbaik. Untuk menyanyi lagu itu menjadi suatu bukan masalah ya, tapi saya selalu memberikan yang terbaik, menyanyi dengan sukacita, dengan sepenuh hati, dengan apa yang betul-betul dalam ibadah itu harus dilakukan gitu ya. Itu aja intinya. Terus dalam juga gembalakanlah dengan sukarela, dan satu lagi itu menjadi teladan ya. Dua itu yang saya ceritakan di sini sebagai koordinator remaja, dan mendapat pelajaran di sore hari ini dapat mengungkapkan apa yang saya alami di Gereja Pantai Gunung Hermon, khususnya pada remaja. Terus semoga menjadi berkat juga bagi semuanya, Bapak Ibu penasehat, Bapak Ibu gembala, dan seluruh keluarga besar di sini, dan mungkin yang online dan lain sebagainya dapat menjadi berkat bagi mereka juga apa yang saya pelajari dan saksikan pada sore hari ini. Shalom. Shalom. Silakan Bapak Ibu, ada yang lagi nyambung. Shalom buat Bapak Ibu. Selamat sore saya ucapkan, dan terima kasih yang diberikan kesempatan buat saya. Saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan ya. Tapi ini udah ya, memang pertama corona sih ya. Saya corona pertama kan di sini sebulan, di Vetri 2 bulan, sini 2 bulan, berarti 3 bulan. Di situ kan saya memang gereja jauh sekali kan. Vetri mau ngantar tapi dia bilang jauh mah kalau ini.
paling mama belum sampai aja udah capek di sana. Maksudnya kan tempat Fitri kan di kampung jauh dari kota kan. Terus dia bilang, gimana mah? Aduh gimana ya, saya bilang mama tuh udah biasa ke gereja gini. Udah sekarang kan ada online, dia bilang gitu, ada TV apa di ini di HP. Saya dikasih HP gitu sambil main sama Vano anaknya. Tapi kok kenapa ya? Memang saya ya memang bukan saya maksudnya sok apa enggak. Selama sebelum corona sampai corona itu kan udah berapa puluh tahun saya di gereja GPGH kan, tidak pernah mengikuti itu. Saya merasakan satu perbedaan yang langsung orang sama yang cuma gambar itu, kok apa ya, batin saya itu nggak serk gitu. Kenapa ya, Bang? Mungkin bagi yang lain, tapi bagi saya kok nggak bisa buat menanggapi satu persatu itu apa firman yang diberikan melalui online itu. Tapi saya bilang, Tuhan berikanlah, saya bilang gitu ya, kalau setiap berdoa mau udah habis ngeliat HP itu, saya bilang saya kepengen mudah-mudahan Tuhan izinkan, saya bilang itu saya mau berdoa corona ini biar cepat berlalu dan saya pun bisa cepat ibadah bersama-sama lagi keluarga di Wonosobo, saya bilang itu ya. Bukan saya menyepelekan, tapi nggak tahu batin saya itu nggak serak gitu menontonnya. Tetap saya ngelihat itu puji-pujian, penyembahan apa firman itu tetap, tapi saya seperti kayak ada makanan yang kurang, bumbu apa gitu saya bilang. Tapi kalau saya datang terus meninggalkan firman langsung tatap muka itu, kok apapun itu firmannya, kadang memang ya, padahal saya nggak cerita sama siapa-siapa kenapa itu firman itu datang menegur saya, tapi menegur itu memang memberikan saya kekuatan gitu, kekuatan untuk saya tetap bertahan dan percaya Tuhan sumber jawaban setiap doa-doa saya. Pada saya bilangnya, Tuhan, boh kapan, saya bilang itu ya, saya pengen pulang lagi ke Wonosobo, saya mau beribadah lagi, saya bilang, tapi saya minta corona ini cepat berlalu, mungkin enggak 100%, paling enggak saya bisa bertatap muka, walaupun hanya mungkin seminggu sekali, saya bilang gitu ya, mungkin Kamis apa Sabtu gitu enggak ada, saya bilang saya tetap, ya memang sampai saya pulang ke Wonosobo juga tetap saya juga main juga HP, tapi ya saya percaya, saya bilang itu ya, semuanya bukan karena kebetulan tapi karena doa dan kuasa Tuhan yang bikin saya kuat, yang bikin saya teguh. Setiap permasalahan apapun ya memang Tuhan izinkan dalam hidup saya, nggak mau itu kecil besarnya, tapi saya percaya Tuhan tahu kekuatan saya, Tuhan tahu kemampuan saya sampai di mana. Saya menyaksikan Tuhan memang 37 tahun di Wonosobo, 37 tahun pula saya masuk di Gunung Hermon. Paling saya kalau keluar KKR apa diundang, nah itu, tapi untuk ibadah saya puji Tuhan tidak pernah melangkah untuk, ya udah banyak sih memang yang kasih ini ke saya, tapi saya bilang saya dari Cirebon ke Wonosobo, saya mencari gereja, saya tidak dapatkan gereja apapun. Saya masuknya di Wonosobo ini, di Gunung di Bapak Humbing. Saya bilang itu, saya istilahnya saya makan, saya lapar, saya makan di situ. Saya bilang saya kuat di situ. Yang tidak maunya saya tidak mengerti apa-apa ya, walaupun mungkin saya kelahiran dari Kristen Protestan bapak ibu saya, tapi saya memang tidak pernah dibawa jalan untuk ibadah, ya ibadah sebisa saya sendiri lah gitu kan. Sampai saya ke Cirebon, sampai saya ke Wonosobo. Nah mungkin di Wonosobo ini saya dituntun Tuhan untuk tetap di sini dan masuk di Pantai Kosta. Ya puji Tuhan begitu banyak cobaan, hujatan apapun, saya bilang saya percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya. Tuhan selalu menuntun saya ke jalan yang benar, walaupun mungkin ya sisi lain mungkin saudara-saudara semantannya tahu keadaan saya, keluarga saya, tapi saya percaya semua itu bukan karena apa ya namanya, saya nyepelekan ini enggak, tapi saya tetap berpegang sama Tuhan. Tuhan suatu saat apa yang saya rindukan, mungkin saudara-saudara juga tahu apa yang saya rindukan dalam keluarga saya.
hanya saya dan Tuhan yang tahu. Saya yakin percaya Tuhan akan menjawab, entah kapan ya, tapi saya percaya. Sekalipun saya dibawa ke jurang yang sangat dalam, tetapi Tuhan mengangkat saya hingga saat ini. Walaupun badai silih berganti, saya tetap pegang firman Tuhan. Saya tetap percaya Tuhan selalu menopang saya. Tuhan menuntun saya, menjaga saya siang dan malam. Nyatanya hingga saat ini saya dapat berkumpul mengikuti ibadah PA ini dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Sampai saya detik ini pun usaha saya apapun Tuhan, pergumulan saya, putar baliknya istilahnya kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, tapi saya percaya Tuhan semua yang mengatur, Tuhan mencukupkan. Terima kasih untuk kesaksian saya. Semoga kesaksian ini menjadikan saya kuat. Saya percaya jangan kita berjalan lihat ke bawah, tapi kita berjalan lihat ke atas, karena Tuhan selalu, tangan Tuhan terbuka. Saya percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong dan menopang setiap yang membutuhkan. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bambang kesaksiannya, memberkati setiap kehidupan kita. Silakan Bapak Ibu yang mau saksi lagi. Ada. Pak Karjo. Puji Tuhan, selamat sore, shalom. Shalom. Oleh anugerah Tuhan kembali kita boleh kumpul bersama, semuanya hanya oleh kemurahan Tuhan. Saya mau bersaksi bahwa tanggal 8 kemarin, 2 minggu yang lalu, Minggu, saya ke Semarang. Semarang itu Senin tanggal 9, saya dari Semarang naik kereta Jakarta, naik pesawat ke Tanjung Pinang. Terus sampai Tanjung Pinang berapa hari kemarin, saya, ya Tuhan melindungi perjalanan saya semua, berjalan dengan lancar, sehat, selamat sampai tempat tujuan, bertemu dengan saudara semua ya baik. Saya tahu ini semuanya kemurahan Tuhan, bukan kekuatan kami, juga semua atas bantu doa semua saudara. Saya mengucapkan terima kasih, kiranya Tuhan yang membalas semua saudara yang telah mendoa buat saya. Dan juga waktu kemarin, Kamis kemarin saya pulang dari Tanjung Pinang, kembali lagi ke Jakarta naik kereta lagi kembali Semarang. Anak saya Eman sekeluarga yang jemput saya. Waktu saya pergi, anak saya yang antar saya. Terus saya pulang di Salatiga waktu kemarin Kamis itu saya nginap di sana. Jumat pagi Eman antar saya pulang, sama anak yang kecil itu diantar saya pulang. Saya sampai rumah jam 11 siang itu, pagi siang itu. Sehat selamat semuanya hanya kemurahan Tuhan. Saya bersyukur, terima kasih sama Tuhan Yesus. Terima kasih juga semua saudara yang telah mendoa buat saya. Tuhannya memberkati buat saudara. Dikasih memberkati dengan kelimpahan semua yang telah mendoa saya. Kesaksian saya sampai di sini. Tuhan memberkati semua. Terima kasih Bapak Ibu bantuan doanya. Terima kasih penasihat untuk kesaksiannya. Ada lagi Bapak Ibu kita sekalian? Kalau tidak ada, kita cukupkan dan kita akan berdoa syafaat. Saudara-saudara kita yang
dalam keadaan sakit, yang dalam kelemahan tubuh. Kita doakan juga untuk Bapak Pastori, kita berdoa untuk Bapak Pendeta Siswanto, juga Bapak Pendeta Edison, Bapak Ibu Nur dengan kekuatan, juga kita berdoa Bapak Enar yang sedang sakit dirawat di rumah sakit di Semarang. Kita juga berdoa untuk saudara kita yang dalam menjalani terapi dan pengobatan dan lainnya, juga Mbak Yuli Tenggoro, dan yang lain baik Agustinus Oma dan yang lainnya. Juga kita berdoa untuk setiap hamba Tuhan, kita doakan juga untuk setiap pekerjaan Tuhan, dan kita juga doakan untuk Supri, kita doakan juga setiap apapun yang kita gerakan untuk doakan, juga doa untuk Natal dan lain-lain. Nanti doa syafaat dibawakan oleh Ibu Penasihat. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, kami mengucap syukur oleh anugerah-Mu Bapa. Kembali saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Seberapa kami yang hadir, kami telah memuji-muji Engkau, menyembah Engkau, mendengar kebenaran firman-Mu ya Bapa. Hambanya menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan juga memberkati. Bapa, sebentar kami naikkan doa syafaat buat pekerjaan Tuhan di Gunung Hermon. Tuhan, Engkau tolong, sebelumnya Engkau ampuni kami banyak kekurangan, kelemahan kami. Bapa, kami mau berdoa buat juga seluruh kegiatan pekerjaan-Mu. Bahkan juga besok Sabtu, hari Sabtu ada persekutuan. Engkau tolong Roh Kudus, sadarkan anak-anak-Mu yang masih sehat mau datang setia kepada Engkau ya Bapa, bersekutu kepada Engkau. Dan juga ada latihan semuanya, Tuhan tolong. Minggu pagi semua yang bertugas, Tuhan tolong. Semua yang melayani pujian, baik menyampaikan kebenaran firman Tuhan, baik juga tambore maupun juga persembahan, menerima tamu, seluruh pelayan musik, Tuhan memberkati. Tuhan, tambahilah jiwa-jiwa baru ya Bapa, tambah juga yang pelayan musik, tambah juga yang leader, singer, semua Tuhan Engkau kirim, Engkau yang punya pelayan-pelayan Tuhan, Roh Kudus Engkau yang mengutus ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga mendoakan pekerjaan Tuhan di mana-mana, Tuhan berkati setiap para hamba-hamba Tuhan di kota, di pedesaan, daerah-daerah yang belum menjangkau kendaraan. Tuhan juga memberkati mereka, penggembalaan, penginjilan, guru-guru sekolah Alkitab yang mengajar, Tuhan memberkati. Tuhan tolong, kami doakan negara bangsa kami ini, Tuhan tolong, baik presiden, wakil presiden seluruhnya dan seluruh jajarannya, Tuhan Engkau memberkati, pakai mereka memimpin negara kami ini dengan roh takut akan Tuhan, memimpin negara ini dengan seadil-adilnya ya Bapa, tidak memandang ras, agama dan suku ya Bapa. Tuhan, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami doakan buat saudara seiman kami, mereka yang sakit, mari Tuhan Kau jamah sembuhkan mereka dengan kuasa bilu-bilu-Mu ya Bapa. Bahkan juga Mbak Yuli di Tenggoro, Tuhan jamah sembuhkan, tetap beriman Tuhan, dia lagi kemo supaya semua lancar, dia boleh lulus dari penyakit, dia boleh terima kesembuhan dari Engkau. Tuhan tolong keluarga yang melawat, beri kekuatan, kesabaran ya Bapa. Kami juga berdoa buat Mondeng, berikan pemulihan ya Bapa, Engkau pulihkan kesehatan, kekuatan ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami doakan juga Edison di Batam, suami istri, beri kekuatan, kesehatan, pemulihan ya Bapa. Baik juga Pak Manulung, suami istri juga berikan kekuatan, kesehatan dan pemulihan. Iner juga baik cucunya, Tuhan tolong lambung dan juga jantung, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan Kau sanggup, Engkau yang menyembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa anak-anak-Mu yang lain, baik juga omanya Bambang, Tuhan juga jamah, Tuhan tolong. Pak Andoko juga berikan pemulihan ya Bapa, Engkau jamah, Tuhan berikan penyembuhan yang sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Agustinus di mana juga Tuhan yang melawat di mereka sehat, boleh juga setia kepada Engkau ya Tuhan, Engkau tolong. Kami juga doakan adik kami Siswanto juga, Tuhan Engkau menyembuhkan, sehat, Engkau menyempurnakan
sempurna, kesehatan dengan sempurna ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Bahkan juga anak-anakmu yang lain mungkin ada yang sakit yang kami tidak tahu, tetapi Tuhan Engkau sendiri yang melawat di mereka dimanapun ya Bapa. Tuhan terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat juga keluarga di sini, Mbak Supri, Tuhan juga senantiasa berkati pekerjaan dan juga keluarga. Oh Tuhan, saudaranya juga dimanapun, juga Pandoyo juga boleh kembali kepada Engkau ya Roh Kudus. Engkau yang menjamah supaya kembali kepada Engkau. Baik semua saudara mereka, ponaan dimanapun, Tuhan berkati keluarga Bapak Ibu Handoko. Tuhan juga memberkati keluarga mereka ya Bapak. Terima kasih Bapak di surga. Baik juga Tuhan tolong baik anaknya Anding juga pemulihan, Tuhan berikan pemulihan dengan sempurna, kuat sehat ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Bapak, Engkau juga tolong baik juga mungkin saudara keluarga kami dimanapun mereka berada. Engkau juga melindungi, menjaga, memberkati mereka yang mengenal Engkau lebih sungguh-sungguh, taat kepada kebenaran firman-Mu yang belum. Tuhan selamatkan mereka Bapak. Bapak kami tolong berdoa buat keluarga anak-anak-Mu di sini, semua anak-anak mereka, keluarga mereka mungkin di luar kota, di luar pulau, luar negeri. Tuhan lindungi, Tuhan jaga, Tuhan berkati, berikan semua setia dan mendekatkan diri kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong mereka kalau yang belum kerja, Tuhan buka jalan, yang kekurangan Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Pada sore hari ini seberapa kami yang hadir, Tuhan Kau tahu. Kami semua datang, Kau tahu setiap beban kami semua masing-masing, tetapi Tuhan Engkau kasih jalan keluar semuanya ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami semua akan kembali ke rumah masing-masing. Lindungi perjalanan kami supaya kami semua boleh tiba di rumah dengan selamat, tidak kurangan suatu apapun. Terima kasih Bapa di dalam surga. Segala puji syukur hormat bagi nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu Haleluya. dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.